Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan jelang seri ke-6 Moto3 World Championship 2026 di sirkuit Catalunya, Barcelona akhir pekan ini. Rider Honda tim Asia tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif di Le Mans, Prancis beberapa waktu lalu. Selamat datang lagi di RMHak Official bersama saya Rino Des Pratomoha. Seperti yang diketahui, Veda Ega Pratama sukses finish posisi ke-6 pada lintasan basah di Le Mans dalam balapan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Veda Ega Pratama di musim debutnya pada usia baru 17 tahun. Finish keempat di Le Mans juga terasa sangat spesial karena menjadi pengalaman pertamanya dalam menghadapi balapan Grand Prix dengan kondisi hujan di Moto3. Dan sekarang Veda Ega Pratama menatap tantangan baru di sirkuit de Barcelona Catalunya yang disebut-sebut sebagai salah satu lintasan favoritnya. Karakter sirkuit yang teknikal diyakini cocok dengan gaya balap Veda Ega Pratama yang agresif namun tetap konsisten. Namun walaupun begitu, Veda Ega Pratama sadar bahwa persaingan kali ini tidak akan mudah. Hampir dari semua rider yang ada di Moto3 sudah familiar dengan sirkuit Catalunya, sehingga persaingan diprediksi akan berlangsung ketat sejak latihan bebas. Untuk menghadapi Catalunya, Veda Ega Pratama mengaku fokus menjaga konsistensi performa dan terus mengikuti arahan tim demi mendapatkan setelan motor terbaik. Penampilan Veda Ega Pratama pada musim ini memang membuat banyak penggemar balap Indonesia merasa bangga. Bagaimana tidak, dari 5 seri yang sudah berjalan di Moto3 2026, Veda Ega Pratama berhasil mencatat 1 podium dan 3 kali finish 6 besar. Satu-satunya hasil buruk adalah ketika balapan di Amerika Serikat, yang mana ketika itu Veda Ega Pratama gagal finish. Namun secara keseluruhan performanya tetap stabil dan terus menunjukkan perkembangan pesat. Dan tren positif yang terus meningkat dari Veda Ega Pratama semakin membuka peluang untuk kembali naik podium di Catalunya. Fans balap Indonesia kini kembali berharap Veda Ega Pratama bisa kembali membuat kejutan di Moto3 Catalunya 2026. Statistik menunjukkan rekam jejak Veda Ega Pratama pada musim debutnya di kelas Moto3 lebih baik daripada dua pembalap hebat MotoGP, Marc Marquez dan Valentino Rossi. Statistik menarik pun tersaji karena Marc Marquez dan Valentino Rossi bahkan belum pernah merasakan podium pada 5 seri awal debut di kejuaraan dunia balap motor. Di era Marc Marquez dan Valentino Rossi, kelas Moto3 belum lahir dan masih bernama 125cc, dan Rossi debut di 125cc pada tahun 1996, dan kala itu ia mengumpulkan 46 poin dari 5 seri tapi tidak podium dengan hasil terbaik finish keempat. Pada balapan Spanyol dan Italia, Marc Marquez bahkan lebih buruk. Ia melakukan debut di 125cc pada musim 2008 dan baru ikut balapan di seri ketiga. Usai mengumpulkan 5 poin, Marc Marquez hanya mengumpulkan 10 poin dengan raihan terbaik finish di posisi ke-10 di Catalunya. Data tersebut menunjukkan bahwa awal karir balap Veda Ega Pratama terlihat sangat menjanjikan. Berstatus sebagai rookie, ia bahkan meraih prestasi lebih baik ketimbang dua pembalap terbaik dalam sejarah balap motor seperti Marc Marquez dan Valentino Rossi. Namun tentunya perjalanan Veda Ega Pratama masih sangat panjang dan jauh untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Valentino Rossi dan Marc Marquez di ajang balap motor internasional. Namun setidaknya Veda Ega Pratama sudah berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama di MotoGP.
Maximo Quiles memenangi balapan Moto3 Le Mans akhir pekan lalu dengan unggul 1,8 detik atas Adrian Fernandez. Maximo Quiles menunjukkan bakat yang luar biasa dengan penampilannya yang gemilang dalam kondisi wet race, bahkan praktis dengan satu tangan. Sebagai salah satu penantang terkuat dalam perebutan gelar, Maximo Quiles memasuki seri ke-6 musim ini setelah mencatatkan performa impresif pada balapan sebelumnya di Prancis Le Mans. Dalam kondisi lintasan basah, ia tampil dominan sejak awal balapan dan berhasil mempertahankan posisinya di barisan depan hingga finish tanpa gangguan berarti dari para pesaingnya. Kemenangan tersebut menjadi salah satu bukti konsistensi performanya di musim ini. Hasil gemilang di Prancis menambah catatan gemilang Maximo Quiles menjadi 3 kali pada musim 2026. Setelah sebelumnya ia juga sukses meraih podium tertinggi di Brazil dan Spanyol. Dan dengan pencapaian tersebut, posisi Maximo Quiles di puncak klasemen sementara semakin kokoh yang menjadikannya kandidat kuat dalam perebutan gelar juara Moto3 2026. Memasuki Moto3 Catalunya 2026, suasana positif jelas mengiringi langkah Maximo Quiles. Kemenangan penting di Le Mans menjadi dorongan moral besar yang membuatnya semakin percaya diri menghadapi seri di tanah Spanyol. Namun demikian, ia tetap menegaskan bahwa persaingan belum berakhir dan semua rival masih memiliki peluang yang sama untuk bersaing di lintasan. Dalam pernyataannya, Maximo Quiles merasa puas dari hasil yang diraihnya di Prancis. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama kini adalah menjaga konsistensi dan performa yang luar biasa yang ditorehkan oleh Maximo Quiles juga menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya di kelas Moto3 2026. Salah satu rival yang menjadi sorotan adalah Veda Ega Pratama yang juga menunjukkan performa menjanjikan sejak awal musim. Seperti diketahui, sebagai pendatang baru, Veda Ega Pratama mampu menunjukkan konsistensi luar biasa dengan rutin menembus 10 besar. Di sisi lain, sorotan terhadap Maximo Quiles juga semakin meningkat setelah ia memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara. Dalam wawancara tersebut, Maximo Quiles menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan ambisi meski telah berada dalam performa dominan. Dengan ambisi tersebut, Maximo Quiles kembali menjadi pusat perhatian jelang Moto3 Catalunya 2026. Konsistensi, kecepatan, dan mental juara akan kembali diuji di salah satu sirkuit yang paling ikonik dalam kalender balap untuk musim ini. Nama Maximo Quiles pun semakin menguat sebagai salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia Moto3 2026, sekaligus menjadi ancaman nyata bagi semua rival-rivalnya di lintasan. Persaingan sengit dipastikan terjadi pada ajang Moto3 2026 yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada tanggal 15-17 Mei 2026. Seluruh pembalap diprediksi akan tampil agresif demi memperebutkan posisi terbaik di seri ke-6 musim ini. Para pembalap tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan dominasi penuh pada seri sebelumnya di sirkuit Jerez. 3 posisi podium berhasil dikuasai oleh pembalap Spanyol Maximo Quiles dari CF Moto Aspar, Adrian Fernandez dari Leopard Racing, dan David Munoz yang membela Liqui Moly di Vanol Intech GP. Hasil tersebut membuat Moto3 Spanyol menjadi satu-satunya balapan dari 5 seri awal musim ini yang seluruh posisi podium berhasil diamankan pembalap lokal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Veda Ega Pratama yang kembali harus menghadapi kekuatan para rider negeri Matador pada balapan Moto3 Catalunya 2026 akhir pekan ini. Sorotan juga tertuju kepada pembalap Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe dan Brian Uriarte. Keduanya bertekad bangkit setelah meraih hasil kurang memuaskan di Moto3 Prancis beberapa waktu lalu. Alvaro Carpe gagal meraih poin untuk pertama kalinya musim ini, sedangkan Brian Uriarte finish di posisi ke-15. Namun Alvaro Carpe sendiri memiliki kenangan manis di Catalunya setelah memenangkan race 2 Junior GP 2024 di lintasan tersebut. Namun pada musim lalu Alvaro Carpe hanya mampu mengakhiri balapan Moto3 di posisi ke-13 ketika
masih berstatus sebagai debutan. Sementara itu, Brian Uriarte juga mengusung ambisi besar setelah hasil yang mengecewakan di ajang sebelumnya. Rider yang pernah menjadi rival VDA Cup pertama di ajang Red Bull Rockets Cup tersebut merasa performanya sebenarnya cukup kompetitif, hanya saja belum mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pada seri Moto3 Catalunya 2026 ini, Máximo Quiles dipastikan masih menjadi kandidat kuat untuk meraih kemenangan, meski pada musim lalu hanya finish di posisi ke-12 di Catalunya. Selain Máximo Quiles, sejumlah pembalap Spanyol lainnya juga diprediksi berpeluang berjuang di barisan depan, seperti Adrian Fernandez, David Almanza, hingga David Munoz. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serino Desprado Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.